Mundur? Bagaimana mungkin? Julei menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Tentu saja tidak. Pasti ada serangan yang lebih kuat menunggu kita di bawah sana. Semuanya, istirahatlah di sini. Kami akan bergegas kembali ke hutan bernyanyi di bawah naungan malam. Dia juga merasa semakin lama mereka tinggal akan semakin berbahaya. Ia segera duduk bersila dan mengatur pernapasannya. Di seluruh karavan, selain Ding Ling Er, yang tidak dapat dilihatnya, budidayanya adalah yang tertinggi. Dia juga memiliki tanggung jawab terberat. Dia harus pulih secepat mungkin. Banyak sekali tekanan. Segera semua orang selesai istirahat. Saat itu sudah larut malam, namun tidak ada satupun dari mereka yang merasa mengantuk. Satu demi satu, mereka berangkat ke hutan yang gelap gulita. Tak lama setelah mereka pergi, tiba-tiba sebuah batu muncul dari rawa lahar. Perlahan-lahan ia memperlihatkan tubuhnya dan merangkak keluar. Mata hitam kecilnya bersinar. Itu adalah binatang batu, namun tubuhnya terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Warnanya telah berubah menjadi kuning murni dan tubuhnya memancarkan aura bumi hidup. Setelah seluruh tubuhnya merangkak keluar, ia melihat seekor binatang seperti lumpur di tangannya. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan menggelegak. Itu adalah binatang lava yang sedang menyergap. Tanpa disadari, batu itu telah dihantam menjadi tumpukan lumpur oleh batu kecil. Di bawah penindasan Living Earth, Clear Stone di rawa lava tidak dapat digunakan sama sekali. Bumi yang hidup adalah ibu dari bumi. Ia ada sejak penciptaan dunia dan melahirkan semua makhluk hidup. Itu adalah asal mula elemen tanah dan semua energi. Elemen tanah sama sekali tidak berguna di bawah tekanannya. Little Stone membuang lava beast yang seperti lumpur dan berubah menjadi bola raksasa. Ia dengan cepat mengejar Li Yunxiao. Setelah bergegas melewati malam, karavan akhirnya keluar dari hutan. Setelah menempuh perjalanan sejauh 10 mil lagi, mereka dapat melihat gerbang kota hutan bernyanyi di kejauhan. Sepanjang jalan, selain beberapa monster level rendah yang mudah dibunuh, mereka tidak menemui bahaya lain. Kakak Yunxiao sangat kuat. Mereka benar-benar mundur. Hailin memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya, tapi ada lebih banyak kegembiraan di wajahnya. Kami akhirnya kembali ke hutan bernyanyi. Hailin berdiri di depan gerbong dan menjadi orang pertama yang berteriak seperti anak kecil. Dia berkata kepada Li Yunxiao dengan penuh semangat, "Saat kita memasuki kota, kakak Yunxiao harus datang ke rumahku." Julei juga tersenyum dan berkata, "Itu benar. Jika bukan karena Tuan Yunxiao, saya khawatir tulang kita tidak akan tersisa. Begitu kita memasuki kota, wakil ketua pasti akan berterima kasih secara pribadi." Li Yunxiao berkata, "Kalau begitu aku harus merepotkanmu." Ketika penjaga di gerbang kota melihat karavan tersebut, mereka segera mengenali Julei dan buru-buru membuka gerbang untuk membiarkan mereka lewat. Kelompok itu dengan cepat memasuki kota. Di dalam suasananya ramai dan ramai. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman. Tampaknya agak berbeda dari kota dosa yang legendaris. Hailin tersenyum dan berkata, "Kakak Yunxiao, kakak Ling Er, kakak Yunxiang, jangan tertipu oleh penampilan mereka yang tidak berbahaya dan baik hati. Mereka semua adalah iblis yang hebat. Lihatlah wanita tua yang menjual telur di sana. Jangan berpikir bahwa dia orang baik. Dia mungkin orang paling kejam di seluruh dunia. Jumlah seniman bela diri yang tewas di tangannya setidaknya 8.000, bahkan 10.000. Jantung Ding Ling berdetak kencang, namun ekspresinya tetap tenang. Sebagai penanggung jawab kamar dagang independen, dia telah berhubungan dengan berbagai macam orang, jadi dia tidak terkejut. Luo Yunxiang, sebaliknya, jauh lebih naif. Dia tidak percaya apapun yang terjadi. Sekilas, rambut wanita tua itu berwarna putih dan tubuhnya kurus serta ringkih, seolah hembusan angin bisa menerbangkannya. Dia saat ini sedang menutupi keranjangnya dengan tangan tuanya yang gemetar, seolah-olah telur di dalamnya adalah harta karunnya. Wanita tua itu sepertinya merasakan ada yang sedang membicarakannya. Dia membalikkan wajahnya yang keriput dan tersenyum pada Luo Yunxiang. Rasa dingin yang tak bisa dijelaskan menyebar ke seluruh tubuh Luo Yunxiang. Senyuman yang aneh membuat seluruh tubuhnya gemetar.
Dia buru-buru mengedarkan 9 yang true. Kinya untuk menghilangkan rasa takut dan memalingkan wajahnya, tidak berani melihatnya lagi. Wanita tua itu tampak sedikit terkejut. Saat ini, dia melihat seorang anak kecil mengenakan dudu berjongkok di pinggir jalan sambil bermain sambil terus-menerus menendang batu. Luo Yunshang tersenyum tipis dan berkata, "Anak kecil ini tidak mungkin menjadi orang jahat kan? Anak laki-laki kecil itu tampaknya berusia 7 atau 8 tahun. Dia menoleh dan menatap Luo Yunshang. Jejak nafsu yang tidak sesuai dengan usianya muncul di wajahnya. Dia tertawa mesum dengan suara kasar dan berkata, "Hehe, dari mana gadis kecil ini berasal? Segar dan lembut sekali. Biarkan lelaki tua ini mencicipinya dulu." Ekspresi Luo Yunshang langsung membeku. Wajahnya menjadi gelap. "Haha." Zulei memegangi perutnya dan tertawa keras. Seluruh karavan pun tertawa hingga bergoyang ke kiri dan ke kanan. Hailin menunjuk ke arah anak itu dan tertawa keras. Dia berkata, "Seseorang melemparkan segel giok anak emas ke tubuhnya sejak dia masih muda, jadi dia tidak akan pernah bisa tumbuh dewasa. Dia akan selamanya berada di usia 7 atau 8 tahun. Tapi usia sebenarnya sudah lebih dari 90 tahun. Hahaha. Segel giok anak emas?" Mata Dingling tiba-tiba berbinar. Dia berkata, "Apakah segel ini memiliki efek samping?" Hailin berkata sambil tersenyum, "Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Jika Anda memiliki segel ini di tubuh Anda, Saudari Ling Er dapat bertahan selamanya pada usia 16 tahun. Namun segel ini memiliki efek samping yang besar. Hal ini tidak hanya membuat orang yang disegel tidak mungkin memiliki anak, tetapi juga akan sangat membatasi bakatnya dalam seni bela diri. Semua orang pasti lupa nama asli anak ini. Mereka hanya tahu bahwa dia dipanggil Zhang Bulao. Dia memiliki bakat yang hebat dan mencapai alam Grandmaster bela diri agung 3 bakat ketika dia berusia 8 tahun. Tapi setelah musuhnya menyegelnya, lebih dari 90 tahun telah berlalu. Sekarang dia hanya berada di puncak alam raja bela diri." "Apa? Seorang Grandmaster bela diri hebat berusia 8 tahun? Dingling Er terkejut. Bahkan Li Yunxiao pun terkejut. Dia menatap wajah anak kecil itu, yang tersenyum cabul dan menggelengkan kepalanya karena kasihan. Dengan bakat luar biasa seperti itu, jika seseorang tidak memberikan segel padanya, akan mudah baginya untuk mencapai alam Kaisar Jiu Tianwu di masa depan. Ada ratusan juta praktisi seni bela diri di alam surga. Seni bela diri. Mereka yang bisa memasuki alam Kaisar Wu tidak hanya tampan, tetapi juga berbakat dan beruntung. Seorang ahli Kaisar Wu Realm yang kuat sudah cukup bagi suatu kekuatan atau keluarga besar untuk bertahan selama ribuan tahun. Dan seluruh wilayah selatan belum pernah bertemu Kaisar Wu selama ribuan tahun. Walaupun badanku kecil, tempat yang seharusnya besar ternyata tidak kecil sama sekali." Zhang Bulao berkata sambil tersenyum cabul, "Dua gadis, apakah kamu ingin merasakan tubuh raksasa seperti anak kecil?" Mendeguk. Luo Yunshang dan Dingling Er merasakan perut mereka mual. Mereka akan muntah. Wajah mereka pucat dan kemarahan membara di mata mereka. Zulei mengambil kuda itu dan mengayunkannya ke Zhang Bulao. Dia berteriak, "Zhang Bulao, keluar dari sini. Satu kata lagi, dan aku akan membunuhmu." Kuda-kuda itu melesat ke udara, menciptakan sambaran petir. "Papa!" Zhang Bulao terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Namun, lengannya masih tersambar petir di cambuk. Dia berteriak kesakitan dan menyelinap ke kerumunan, menghilang tanpa jejak. Zulei berbalik dan berkata, "Dua wanita, jangan takut. Kota ini kekurangan wanita. Jadi semua orang seperti serigala yang belum pernah mencicipi daging. Tapi kamu berada di bawah perlindungan Rookie Mercenary Group, jadi tidak ada yang berani menyakitimu di kota. Ayo, siapa yang sombong sekali? Beraninya dia memukuli orang di jalan." Tiba-tiba, kerumunan di depan mereka berpisah, dan tak lama kemudian sekelompok praktisi seni bela diri datang. Suara itu datang dari pemimpinnya. Dia mengenakan mantel bulu rubah. Kepalanya lansip, dengan surai panjang di bagian belakang kepalanya. Dia memiliki tusuk gigi di mulutnya. Dia memisingkan mata ke arah Zulei dengan tatapan menghina. Ketika dia melihat Dingling Er dan Luo Yunshang, matanya bersinar dan dia tampak bersemangat. "Jadi itu Zulei dari Rookie Mercenary Group. Beraninya kamu.
Beraninya kamu mengalahkan orang-orang dari Rainstorm Mercenary Group di jalan. Wajah pria Surai itu berubah menjadi garang, dan dia berteriak dengan marah. Kalian jelas-jelas mencoba memprovokasi perkelahian antara kedua kelompok. Jika kalian tidak memberiku penjelasan hari ini, kalian semua akan tetap di sini, dan biarkan Raja Muda Haolian datang dan tangkap orang-orangmu. Praktisi seni bela diri di belakangnya menyebar ke kedua sisi, dan dalam waktu singkat, mereka mengepung seluruh karavan. Orang-orang di jalan semua tercengang. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah mereka tidak melarikan diri, tetapi terus melakukan hal-hal mereka sendiri. Para penjual sayur terus berteriak, para penawar terus bertengkar, dan para penggoda terus berbicara dan tertawa. Bahkan penggongeng di restoran sebelah terus bergosip. Seorang tuan muda yang sedang berjalan-jalan dengan burungnya, seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya, memegang sangkar burung di tangannya, dan terus bersiul sambil berjalan di antara dua kelompok orang tersebut. Di pojok, ada seorang praktisi seni bela diri, malang yang menganiaya seorang gadis yang menjual dirinya untuk menguburkan ayahnya. Tangisan dan tawa jahat terdengar, tapi tidak ada yang melihatnya. Li Yunxiao tiba-tiba menjadi tertarik, dan dia berkata sambil tersenyum, "Hutan lagu ringan ini sangat menarik, dan memang berbeda." Pria Surai itu melirik ke arah Li Yunxiao, dan matanya menyemburkan api, dan dia berteriak, "Kamu pikir kamu ini siapa? Saat saya sedang berbicara dengan Kapten Julei, mengapa Anda menyela?" Sebelum Li Yunxiao dapat berbicara, Hailin sangat marah dan berkata, "Komandan Zuo, dia berani menghina kakak Yunxiao, bunuh dia!" Orang-orang di karavan semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Jika bukan karena Li Yunxiao, mereka pasti sudah mati di dataran iblis. Saat ini, mereka mengaguminya seperti dewa. Kali ini, mereka semua sangat marah dan semua jenis artefak Xuan dihabisi. Aura pembunuh segera membentuk angin puyuh dan bertiup di jalan. Mendesis. Pria Surai itu sedikit menghirup udara dingin dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kamar dagang pemula bersikap sangat rendah hati akhir-akhir ini, dan tampaknya temperamen mereka telah berubah. Awalnya, dia mengira pihak lain mudah ditindas, dan dia mungkin bisa memanfaatkan mereka dengan menimbulkan masalah. Dia tidak menyangka pihak lain tidak takut menimbulkan masalah dan malah terlihat seperti akan bertarung sampai mati. Apa yang sedang terjadi? Dia sedikit bingung, dan dia tertegun sejenak, tapi dia tetap berteriak. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Apakah kamu ingin bertarung? Kota timur ini adalah wilayah kelompok tentara bayaran hujan badai kami. Percaya atau tidak, saya akan menggunakan cloud piercing arrow saya untuk memanggil pasukan yang luar biasa." Julei menatapnya dengan dingin, dan aura pembunuh di tubuhnya melonjak. Dia berkata dengan suara dingin, "Dafei, kamu mendekati kematian, jangan salahkan kami. Tuan Muda Hailin memberi perintah untuk membunuh Anda, dan Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak menghormati Tuan Yunxiao." Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.